Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Senin, tanggal 26 Agustus 2004, yang saya dalam firman Tuhan, 1 Raja-Raja 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja, dan membuat segala yang diinginkannya. Ayat yang ke-8, mereka sampai ke Ofir, dan dari sana mereka mengambil 420 talenta emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 26 Agustus 2004, menjumpai kita semua. Ya. Di 1 Raja-Raja 9 ayat yang pertama, ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja, ia membuat segala yang diinginkannya. Jadi Salomo sudah selesai mendirikan rumah Tuhan. Ya, kalau dikatakan sekarang gereja, ya. Kalau sekarang, ya, Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan. Ya. Kemudian membuat segalanya yang diinginkannya, ya. Jadi setelah rumah Tuhan ini diselesaikan oleh Raja Salomo, ya, tentu, ya, Salomo sangat diberkati lagi, ya, oleh Tuhan, karena sudah selesai, ya, pembuatan rumah Tuhan ini. Ya. Selesai mendirikan rumah Tuhan, ya, dan istana raja, dan membuat segala yang diinginkannya. Ya. Jadi sudah selesai mendirikan rumah Tuhan, ya, istana Raja Salomo berjalan lancar, ya, sesuai rencananya, ya, hikmatnya. Jadi hikmat Salomo ini sungguh luar biasa. Hikmat dan pengertiannya. Tuhan memberi Salomo hikmat dan pengertian. Makanya 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-9, Salomo minta hikmat dan pengertian. Tetapi Tuhan kasih dia harta kekayaan yang berlimpah-limpah. Ya. Kemudian kita baca di 1 Raja-Raja 9 ayat yang kedua, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Ayat yang ketiga, firman Tuhan kepadanya, telah aku dengar doa permohonanmu yang kusampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Jadi mata Tuhan ada di rumah Tuhan itu yang sudah didirikan oleh Salomo itu sepanjang masa, ya, sepanjang abad, ya. Jadi mata Tuhan di situ sepanjang masa, ya. Tuhan Allah hadir, ya. Jadi kita harus punya ketekunan yang luar biasa, ya. Ini contoh-contoh Raja Salomo. Raja Salomo sangat tekun, ya, membuat rumah Tuhan ini. Ya, Bapak saudara yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi kita bersyukur, ya, kepada Tuhan Yesus di dalam segala hal, ya, pencipta laut dan segala isinya. Ya, Bapak saudara yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita baca di 1 Raja-Raja 9 ayat yang ke-25, 3 kali setahun Salomo mempersembahkan korban bakaran dan korban-korban keselamatan di atas mezbah yang didirikan bagi Tuhan, dan ia membakar korban api-apiannya di hadapan Tuhan. Demikianlah ia menyelesaikan rumah itu, ya. Jadi 3 kali setahun Salomo mempersembahkan korban, ya. Ini luar biasa. Jadi lancar, ya. Dia mengingat kasih Allah kepadanya, ya, korban-korban bakaran, ya, korban-korban keselamatan, ya. Jadi ini luar biasa, ya, satu rema juga bagi Salomo ini, ya. Dia mengingat kasih Tuhan terhadap dirinya.
Ya, Bapak saudara-saudara sekalian saya cintai Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi korban api-apiannya di hadapan Tuhan, demikian ia menyelesaikan rumah itu. Ya, jadi bersyukurlah Salomo ini. Ya. Kerjasama dengan Tuhan, dia menyelesaikan rumah Tuhan itu. Ya, Bapak saudara yang saya cintai. Kemudian kita baca di ayat yang terakhir 1 Raja-Raja 9 ayat yang ke-8. Mereka sampai ke Ofir dan dari sana mereka mengambil 420 talenta emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Jadi Raja Salomo ini kaya, ya, kaya di dalam, kaya di luar, ya. Tapi sayangnya dia jatuh juga dalam dosa, ya. Dia mengambil istri-istri yang begitu banyak. Jadi jatuhlah juga dia itu, ya, karena banyak sekali istrinya itu. Ya, menyembah berhala lagi, ya. Jadi istri-istri yang banyak itu menyembah berhala. Jadi jatuh juga. Jadi kalau diberi harta yang berlimpah-limpah harus hati-hati juga, ya Bapak saudara, ya, karena gampang lupa Tuhan karena urusan berkat, ya. Lebih bagus hidup pas-pasan tapi ingat Tuhan, itu lebih bagus daripada Tuhan kasih harta yang berlipat-limpah, ya, kaya seperti Raja Salomo ini, harta kekayaan yang luar biasa, dahsyat, tapi jatuh juga dengan perempuan istrinya yang begitu banyak sekali itu, ratusan itu, ya. Jadi intinya kita harus hidup apa adanya, ya, secukup-cukupnya. Ya, Bapak saudara-saudara yang saya cintai Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi firman Tuhan hari ini Senin tanggal 26 Agustus 2004 mengingatkan kita semua, ya. Jadi saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan hari ini, 1 Raja-Raja 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-28. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, mereka sampai ke Ofir dan dari sana mereka mengambil 420 talenta emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.